Kabar buruk guys, PSSI didenda 400 juta rupiah dan pengurangan kuota penonton ketika Indonesia menghadapi Cina nanti di bulan Juni. Hal ini adalah imbas dari diskriminasi dari beberapa oknum penonton di Stadion GBK beberapa waktu lalu ketika Indonesia menjadi tuan rumah ketika menghadapi Bahrain. Dan saat lagu kebangsaan Bahrain berkumandang, ada beberapa oknum yang mencemooh Bahrain. Dan itulah impactnya. Gara-gara netizen ber-IQ 78 kita malu, kita kena hukum guys. Jadinya kita didenda 400 juta, hampir setengah M, dan pengurangan kuota penonton 15% dari total 77.000 penonton di GBK. Lebih spesifik lagi, 15% itu akan diambil dari nanti penonton yang berada di zona utara dan selatan, di mana tempat Ultras dan La Grande biasa berkumpul. Tapi ada kabar baiknya, kita tetap bisa mendapatkan kuota 100% asalkan kuota 15% ini diisi oleh komunitas anti diskriminasi. Dan nantinya ketika pertandingan membentangkan poster atau spanduk anti diskriminasi. Kita tunggu aja apa respon dari PSSI. Kalau gue pribadi menghimbau ya, buat lo semua viewers gue atau followers gue yang mau nonton ke GBK, please, kita nggak usah ikutin kelakuan netizen IQ 78. Jadi penonton yang waras, dukung terus timnas kita pol-polan, nyanyi terus, bersorak terus tanpa harus menjelekan negara lain. Oke? Paham ya? Gimana guys? Komentar tentang keputusan FIFA ini. Komentarnya sikat. Jadi PSSI didenda sama FIFA gara-gara supporter timnas dianggap melakukan diskriminasi pas lawan Bahrain kemarin. Jadi di bulan Maret kemarin pas pertandingan Indonesia lawan Bahrain, terjadi insiden diskriminatif yang melibatkan supporter Indonesia. Di pertandingan menit ke-80 ada sekitar 200-300 supporter Indonesia yang berada di tribun utara sama selatan meneriakan slogan bernuansa xenofobia yang ditujukan kepada tim Bahrain. Jadi xenofobia ini guys adalah rasa benci dan gak suka yang berlebihan terhadap orang asing yang berbeda suku bangsa atau etnis tertentu. Nah, hal ini dianggap pelanggaran sama FIFA karena melanggar pasal 50 kode disiplin FIFA, dan PSSI dianggap nggak bisa mengontrol supporternya sendiri yang sampai melakukan tindakan diskriminatif. Karena hal ini akhirnya PSSI diberikan hukuman denda sebesar 400 juta dan pembatasan penonton sampai 15%. Jadi di pertandingan Indonesia lawan Cina di bulan Juni besok, PSSI diwajibkan menutup 15% dari kapasitas stadion, terutama di tribun utara sama tribun selatan. Oleh tribun utara sama selatan itu diisi menonton, tapi dengan syarat harus dipasang spanduk yang bertemakan anti diskriminasi. Dan PSSI juga diminta buat menyerahkan rencana tempat duduk pertandingan lawan Cina bulan Juni besok buat mencegah tindakan diskriminasi yang dilakukan lagi sama supporter Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah hukuman ini pantas diterima buat Indonesia? Coba tulis di kolom komentar. Dalam dunia sepak bola internasional, emosi di tribun kadang menjadi cermin dari semangat nasionalisme yang membara. Namun, ketika semangat itu melampaui batas dan menjelma menjadi diskriminasi, sepak bola harus mengambil sikap. Itulah yang kini sedang dihadapi timnas Indonesia, yang harus menanggung sanksi berat dari FIFA akibat ulah sebagian kecil pendukungnya dalam laga kontra Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ironisnya, peristiwa ini menjadi perhatian serius dari luar negeri, termasuk media Vietnam. Laga Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, sejatinya berjalan cukup panas. Namun insiden yang terjadi pada menit ke-80, saat sekitar 200 hingga 300 supporter Indonesia melakukan tindakan diskriminatif terhadap pemain Bahrain, langsung menjadi perhatian dunia. FIFA tidak tinggal diam. Dalam rilis resminya, badan tertinggi sepak bola dunia itu menyatakan bahwa PSSI bertanggung jawab atas perilaku pendukung timnas Indonesia. Hasilnya, denda sebesar 400 juta rupiah dijatuhkan kepada PSSI, dan yang lebih signifikan, FIFA memerintahkan agar jumlah penonton di SUGBK dikurangi sebesar 15% untuk laga kandang berikutnya. Meski terdengar sederhana, pengurangan kapasitas stadion justru bisa menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda. Dalam laga hidup mati melawan Cina pada 5 Juni 2025 nanti, dukungan penuh dari publik SUGBK bisa menjadi faktor kunci. Dan kini, atmosfer megah SUGBK terancam tak utuh. Tak butuh waktu lama, kabar sanksi tersebut menyebar ke berbagai penjuru Asia, termasuk ke Vietnam. Media olahraga ternama Vietnam
The Tao 247 VN langsung merespons dengan tajuk tegas, FIFA beri Indonesia hukuman berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam artikelnya, mereka menyoroti bahwa FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada Indonesia akibat tindakan diskriminatif fans dalam pertandingan melawan Bahrain. Tidak hanya menyampaikan fakta, artikel itu juga mengulas dampak potensial dari sanksi tersebut terhadap perjuangan timnas Indonesia menuju babak keempat kualifikasi. Menariknya, alih-alih menyambut hukuman tersebut sebagai pantas, media Vietnam justru menunjukkan nada simpati. Mereka mengingatkan bahwa timnas Indonesia tengah berada di momen penting, di mana satu kemenangan atas Cina dan hasil imbang atau kekalahan Bahrain dari Arab Saudi bisa membawa Garuda melaju ke fase berikutnya. Padahal timnas Indonesia punya harapan besar terhadap mimpinya berlaga di Piala Dunia. Tulis The Tao 247 VN. Hukuman ini datang pada momen yang tidak tepat. Bagi banyak tim di Asia Tenggara, SUGBK adalah tempat yang menakutkan. Gemuruh lebih dari 80.000 supporter, sorak-sorai yang menggelegar, koreografi megah, dan nyanyian Garuda di dadaku adalah tekanan psikologis tersendiri bagi lawan-lawan timnas Indonesia. Namun kini, dengan pengurangan 15% kapasitas stadion, suasana itu berisiko kehilangan gregetnya. Sekitar 12.000 kursi yang seharusnya diisi oleh pendukung militan Garuda harus dikosongkan atau dialihkan ke kelompok komunitas seperti keluarga, komunitas disabilitas, atau gerakan anti-diskriminasi sesuai dengan opsi yang diberikan FIFA. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyatakan bahwa pihaknya masih punya ruang untuk mengatur siapa yang akan menempati 15% kapasitas yang dipotong itu. Kita harus memberikan rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan kepada FIFA. Tapi mereka memberi kelonggaran. Misalnya, tempat itu bisa diisi oleh komunitas anti-diskriminasi atau keluarga. Tak hanya itu, PSSI juga diwajibkan memasang spanduk bertuliskan anti-diskriminasi di dalam stadion sebagai bentuk komitmen atas nilai-nilai inklusivitas dan sportivitas. Ini bukan kali pertama media Vietnam menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak pemberitaan dari media seperti Soha VN, Bongda VN, dan The Tao 247 VN yang memberi atensi besar terhadap kebijakan naturalisasi, performa timnas U23, hingga peluang Indonesia di Piala Dunia 2026. Namun kali ini, nada liputan mereka lebih dalam, sebagai pengingat dan pembelajaran. The Tao 247 VN bahkan menyebut bahwa tindakan sebagian kecil supporter bisa merusak pencapaian besar yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Dalam artikelnya, mereka menyinggung bahwa tindakan diskriminatif tidak bisa dibenarkan, sekalipun dilakukan dalam momen emosional. Sepak bola adalah milik semua orang. Tidak ada ruang untuk diskriminasi, baik berdasarkan ras, agama, atau asal negara. Ini bukan hanya tentang FIFA, tapi tentang citra bangsa. Laga melawan Cina pada 5 Juni mendatang sejatinya bisa menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Jika berhasil mengamankan 3 poin di Jakarta, dan di saat yang sama Bahrain gagal mengalahkan Arab Saudi, maka Indonesia akan resmi melangkah ke putaran keempat, tahap yang belum pernah dicapai dalam sejarah kualifikasi zona Asia. Namun kini, perjuangan itu dibayangi tekanan baru, bukan hanya dari lawan di lapangan, tapi juga dari tribun dan ekspektasi publik. PSSI harus memastikan bahwa insiden diskriminatif tidak terulang, karena sanksi yang lebih berat bisa saja menyusul, termasuk laga tanpa penonton atau pengusiran dari kandang. Di sisi lain, publik Indonesia juga harus belajar dari peristiwa ini. Sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ini tentang harga diri bangsa, tentang bagaimana kita dipandang dunia, dan tentang bagaimana kita menyambut tamu di rumah kita sendiri. Reaksi dari media Vietnam harus dibaca bukan sebagai serangan, tetapi sebagai cermin. Bahwa dalam sorotan regional, sepak bola Indonesia bukan lagi underdog, tetapi menjadi kekuatan baru yang diperhatikan. Dengan status itu, maka tanggung jawabnya pun bertambah besar. Di saat yang sama, ini adalah peluang. FIFA telah memberi kelonggaran. PSSI punya kesempatan untuk memperbaiki citra. Dan para supporter, khususnya pendukung fanatik Garuda, punya ruang untuk membuktikan bahwa mereka bisa menciptakan atmosfer luar biasa, tanpa harus menyakiti pihak lain. Ketika Indonesia melawan Cina nanti, bukan hanya 22 pemain yang akan bertarung. Ribuan pasang mata, dari Jakarta hingga Hanau, dari Zurich hingga Manama, akan mengawasi apakah Indonesia bisa menang bukan hanya di lapangan, tapi juga dalam hal moral dan sikap sebagai tuan rumah sepak bola Asia.
Sepak bola memang penuh gairah, tapi gairah harus disertai tanggung jawab. Ketika semangat menjadi diskriminasi, maka sepak bola berhenti menjadi olahraga dan berubah menjadi masalah. Dan dalam dunia sepak bola modern, tak ada tempat untuk diskriminasi, hanya ada tempat untuk prestasi, persahabatan, dan kebanggaan nasional yang beretika.